literasi IPS ya. Silakan nanti bagi yang bisa menjawab, boleh dinyalakan mikrofonnya. Kita diskusi bersama dan apa namanya dan mengerjakan soal-soalnya itu secara bersama-sama. Gitu ya. Oke, langsung saja izin share screen ya. Oke, ini untuk pertemuan literasi IPS ini yang pertemuan kelima kalau tidak salah ya dengan kalian semua. Nah, kita langsung saja. Jadi mungkin nanti ada beberapa soal yang mana di dalamnya itu kita sudah sempat membahas materinya, gitu ya. Tapi ketika Oke. belum nanti akan saya berikan materi. Langsung saja ya di soal yang nomor satu yaitu di sini ada gambar ya. Berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibedakan atas mobilitas sosial vertikal dan mobilitas sosial horizontal. Nah, di sini ada gambar nih. Ada gambar. Gambarnya ini kelihatannya itu ya, orang-orang yang mana dia menaiki tangga. Bisa jadi tangga kehidupan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, manakah yang termasuk contoh-contoh mobilitas sosial seperti gambar di atas? Sebelum kakak kasih materinya, adakah yang bisa menjawab pertanyaan ini? Apakah yang A, seorang siswa yang sebelumnya bersekolah di sekolah negeri 1 pindah ke sekolah negeri 5 agar lebih dekat dengan rumahnya? Ataukah yang B, Ibu Desi karena ingin mengikuti suaminya tinggal di Jerman, yang memang asli suaminya orang Jerman, maka Bu Desi memutuskan untuk pindah ke warga negaraan menjadi warga negara Jerman. D, D, D. Ataukah yang C, karena bangkrut, perusahaan angin rebut tidak sanggup lagi menggaji karyawannya, sehingga para karyawannya mengalami pemecatan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK ya, sehingga mereka pun kehilangan pekerjaannya D atau kan? menganggur. Atau yang D, seorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian. Kira-kira jawabannya yang mana ya? D. D. D Yang kan? C, oke betul. Iya, jadi D. saya akan menjelaskan ya tentang mobilitas sosial. Saya share screen dulu untuk materinya. So let's it. You had me at hello. As you stay, should never come. Oke, bisa di mute dulu itu mungkin ya. Oke. Nah, ini adalah materi tentang mobilitas sosial ya. Ini nggak usah saya, ini kelihatan kan ya? Nggak usah saya apa namanya full ya, full screen ya. Jadi mobilitas sosial itu ada dua macam ya yang seperti saya jelaskan tadi. Yang pertama itu ada mobilitas sosial horizontal. Nah, mobilitas sosial horizontal itu mengacu kepada perpindahan geografis atau tempat tinggal atau juga peralihan individu dari suatu kelompok sosial ke kelompok lainnya yang sederajat. Status sosial pun tetap atau sederajat ya, tanpa kenaikan atau penurunan. Contoh dari mobilitas horizontal, seorang pekerja kantoran yang pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain di bidang yang sama dengan posisi dan tingkat tanggung jawab yang serupa. Contoh lain, perubahan warga negara dari warga negara Inggris kemudian mendaftar sebagai warga negara Indonesia. Itu contoh horizontal ya. Kemudian, bentar. Yang kedua, mobilitas sosial vertikal merupakan peralihan individu dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang menyebabkan terjadinya perubahan status sosial orang atau individu yang mengalaminya. Jenis mobilitas sosial vertikal itu ada mobilitas sosial vertikal naik atau climbing ya biasanya ya. Jadi ini terjadi ketika suatu
suatu individu, ketika individu atau kelompok bergerak ke posisi yang lebih tinggi dalam struktur sosial atau ekonominya. Biasanya ini ditandai dengan peningkatan status ekonomi, pendidikan, pekerjaan, atau pengaruh sosial. Berarti naik jabatan gitu ya. Itu bisa dibilang sebagai upward mobility atau climbing ya, atau mobilitas sosial vertikal naik gitu ya. Contoh nih, seorang anak dari keluarga petani bisa menjadi seorang pengusaha sukses atau seseorang yang berasal dari kelas pekerja dapat memperoleh pendidikan tinggi dan menjadi seorang yang profesional seperti dokter atau pengacara, itu contohnya. Nah, kemudian yang kedua ada mobilitas sosial vertikal turun atau downward mobility atau sinking ya. Nah, downward mobility atau sinking ini terjadi ketika individu atau kelompok mengalami penurunan dalam status sosial atau ekonomi mereka. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kemiskinan, bencana ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau krisis pribadi. Contohnya, seorang eksekutif yang kehilangan pekerjaannya karena krisis ekonomi dan berakhir bekerja di posisi yang lebih rendah. Atau seseorang yang pernah memiliki status sosial tinggi tetapi jatuh miskin karena masalah finansial atau hukum gitu ya. Jadi dia turun jabatan, bisa dibilang sebagai turun jabatan dari pekerjaan yang layak menjadi yang kurang layak gitu ya. Ini kalau yang downward mobility atau yang sinking atau mobilitas sosial vertikal turun. Nah, terkait soal tadi, betul ya jawaban kalian ya. Jawabannya adalah mobilitas sosial uh, vertikal ya berarti ya. Itu adalah yang D ya. Seorang karyawan yang prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian. Berarti ini mobilitas vertikal apa nih? Naik Naik ya. upward. Oke. Sip. Kakak tandai dulu. Kalau yang pertama ini yang A ini seorang siswa yang sebelumnya bersekolah di sekolah negeri satu pindah ke sekolah negeri 5 agar lebih dekat dengan rumahnya. Ini mobilitas sosial apa? Horizontal. Horizontal ya. Kemudian yang ini, yang B, Ibu Desi pindah mengikuti suaminya tinggal di Jerman. Yang memang suaminya itu asli Jerman dan memutuskan untuk pindah ke warga negara menjadi warga negara Jerman. Ini juga horizontal Horizontal. ya. Iya. Kalau yang C, karena bangkrut, perusahaan angin rebut tidak sanggup lagi menggaji karyawannya, sehingga para karyawannya mengalami pemecatan atau pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sehingga mereka pun kehilangan pekerjaannya atau menganggur. Ini mobilitas apa ini? Vertikal Vertikal turun. turun. Turun, ya, vertikal turun. Kalau di gambarnya ini kan ini kelihatan ya ini ya, dia cenderung ke arah naik, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan soal ini yang sesuai dengan gambar berarti yang mobilitas sosial vertikal naik gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Ini masih tentang mobilitas sosial nih. Berdasarkan gambar tersebut, bentuk mobilitas yang terjadi adalah, oh ini sama kayaknya, mirip ya. Coba kita baca dulu yuk. Mobilitas sosial merupakan sebuah fenomena sosial yang kerap terjadi dalam kehidupan sosial. Mobilitas bisa berarti suatu gerakan atau perpindahan yang menimbulkan perubahan, sementara sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dalam KBBI, mobilitas sosial adalah perubahan kedudukan warga masyarakat kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain. Mobilitas sosial berarti perpindahan individu, keluarga, atau kelompok melalui sistem hierarki atau stratifikasi sosial. Nah, di gambarnya ini, kira-kira ini mobilitas sosial apa nih? Sama ya, mirip ya Vertikal kayak yang naik. tadi ya. Yang Vertikal. vertikal. Ini sama nih tadi gambarnya nih kebetulan nih. Terus ini gambarnya seorang itu menjadi pejabat gitu ya. Terus ini juga naik nih. Oh, berarti vertikal. Lebih tepatnya vertikal naik gitu ya. Saya tandai jawabannya adalah yang B.
Terus nomor tiga, oh ini juga masih sama nih tentang mobilitas sosial nih. Seorang aktivis, jadi ada ilustrasi ya. Ilustrasinya seperti ini. Seorang aktivis sosial yang juga anggota partai politik mencalonkan diri sebagai kandidat anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Perannya selama menjadi aktivis sangat positif sehingga dia mendapat mayoritas suara rakyat dan terpilih sebagai salah satu anggota DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Saluran mobilitas sosial berdasarkan ilustrasi di atas adalah kira-kira yang mana nih? A. Yang Vertikal. Aduh, Iya, mau jadi tahu 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 dia tahu itu adalah awalnya hanya seorang aktivis ya, seorang aktivis. Kemudian dia mencalonkan diri menjadi DPR. Kemudian jadi menjadi DPR, gitu ya. Berarti itu adalah vertikal, lebih tepatnya di bidang politik, bukan pendidikan ya. Ini adalah di bidang politik karena ini berkaitan dengan ini nih. Anggota partai politik, DPR itu kan udah Bisa politik saya ya, nggak? organisasi politik ya. Jawabannya Apa adalah nih? yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bacalah artikel di bawah ini. Disuruh baca nih. Kita baca dulu pertanyaannya. Tentukan setiap pernyataan berikut yang benar terkait daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat. Kita baca dulu ya. Mengapa bangsa-bangsa Barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperoleh juga berbeda. Bangsa Indonesia harus bersyukur karena dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa hidup di daerah tropis yang subur. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang di Indonesia. Tanaman kebutuhan sehari-hari dapat ditanam di setiap waktu. Hal ini berbeda dengan bangsa-bangsa Eropa yang memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia, itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa Asia, tapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Bangsa-bangsa Barat membutuhkan rempah-rempah karena mereka sangat membutuhkan, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa-bangsa Eropa dapat digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Negara-negara tropis seperti Indonesia kaya akan rempah-rempah sehingga bangsa-bangsa Barat berusaha memperolehnya. Nah, pernyataan yang sesuai terkait daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa Barat kira-kira yang mana nih? Apakah yang A, bangsa Barat tidak tertarik B. dengan Nusantara? Yang mana jawabannya? D. Oh, D. Oke, kita baca coba yang D ya. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa Barat. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bangsa-bangsa Barat. Iya, betul sekali. Yang namanya daya tarik berarti di Indonesia itu dia menarik ya. Ada faktor-faktor yang sekiranya di daerah eh apa namanya daerah yang bersangkutan itu tidak ada. Jadi kayak misal nih kayak Indonesia sama Eropa, Indonesia itu dia punya tanah yang subur, punya rempah-rempah yang lengkap. Sedangkan Eropa sebaliknya, dia punya 4 musim sehingga untuk kemungkinan tanaman apa namanya rempah-rempah itu hidup hanya sedikit, gitu kan ya. Nah, karena di Indonesia di Eropa itu tidak ada rempah-rempah misalnya ya, di Indonesia banyak. Nah, karena banyaknya itulah Eropa itu butuh. Jadi, itu merupakan sebuah faktor penarik Indonesia bagi Eropa, gitu ya. Oke. Kalau yang opsi A, B ini ya, kekayaan alam di Indonesia terbatas, bukan ya. Bangsa-bangsa Barat tidak membutuhkan rempah-rempah, ini kebalikan. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5.
Kesibukan masyarakat yang kian meningkat menimbulkan kecenderungan untuk bersantap di luar rumah. Padahal orang bisa lebih berhemat dengan memasak sendiri, terutama bagi yang sudah berkeluarga. Akan tetapi, tidak semua orang memiliki cukup waktu untuk berbelanja dan menyiapkan masakan di rumah, sehingga memberi peluang untuk kreativitas berwirausaha. Jenis usaha yang memiliki peluang paling inovatif bagi seorang entrepreneur berdasarkan wacana di atas adalah kira-kira apa nih yang memiliki apa ya berpeluang paling inovasi, paling inovatif gitu ya untuk konteks yang ada di atas. Kira-kira yang mana nih? Apakah yang A, desain case handphone? Kayaknya ini nggak bahas tentang casing handphone ya. Jadi kurang tepat. Bahkan bukan jawabannya ya. Atau mungkin B, bisnis cemilan unik. Apa ya? Kira-kira Ti- bener nggak nih? Tidak, Tidak ya. Bisnis sayuran dan makanan siap masak. Kira-kira gimana? Karena orang-orangnya itu di situ malas masak ya dia ya. Di konteks bacaan ini tuh orang-orangnya itu dia apa namanya tidak punya cukup waktu untuk berbelanja dan menyiapkan masakan di rumah. Jadi sukanya yang instan-instan berarti gitu ya. Bisa jadi ya ini ya jawabannya yang C ya. Kemudian yang D, bisnis membuka restoran. Dia nggak punya cukup waktu untuk berbelanja. Artinya dia untuk keluar-keluar itu dia nggak banyak waktu gitu ya. Apalagi untuk ke restoran ya. Berarti jawabannya lebih tepat ya. Eh, B, C, bisnis sayuran dan makanan siap masak. Jadi untuk orang-orang yang dia punya inovasi bisnis sayuran, bisnis makanan siap masak, pasti diburu sama orang-orang yang di dalam konteks bacaan ini. Gitu ya. Oke, jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 6. Bacalah ringkasan di bawah ini. Di sini ada gambar, kemudian di sini ada sebuah ringkasan. Konteksnya tentang globalisasi. Kita baca yuk. Terjadinya globalisasi bukanlah peristiwa yang tiba-tiba terjadi. Terdapat beberapa faktor pendorong terbentuknya globalisasi. Faktor pendorong tersebut diantaranya adalah karena keterbatasan sumber daya alam, kebutuhan sumber daya manusia, semakin mudahnya proses transaksi jual beli, mudahnya sistem komunikasi dan distribusi barang antar negara, meskipun berbeda kebudayaan, pertukaran mahasiswa antar negara, perlunya hubungan internasional untuk membahas kemajuan, mengurangi konflik, serta bisnis hutang piutang antar negara. Hal-hal tersebut di atas merupakan sebagian faktor utama pendorong terjadinya globalisasi. Idealnya, setiap negara tidak dapat hidup sendiri karena yang kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Begitu pula dengan sebuah negara untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, negara harus melakukan hubungan kerjasama dengan negara lain. Yang tidak termasuk faktor pendorong dari terbentuknya globalisasi adalah kira-kira jawabannya yang mana? Apakah yang A, keterbatasan sumber daya alam? Justru kalau ada salah satu negara gitu ya, yang mana dia salah satunya memiliki keterbatasan SDA itu pasti akan terjadinya interaksi dan itu akan memicu, mendorong terjadinya globalisasi, terbentuknya globalisasi gitu ya. Berarti bukan yang A. Apa yang B? Ini kan pertanyaannya kan yang tidak termasuk ya. Ini yang A ini termasuk malah ya. Yang B ini kebutuhan sumber daya manusia. Wah, justru ini kebutuhan sumber daya manusia itu yang sangat paling mendorong globalisasi karena kebutuhan manusia itu nggak ada batas gitu ya. Kebutuhan sumber daya manusia. Sumber daya manusianya maaf, maksudnya sumber daya manusia itu tidak apa namanya dia selalu menjadi faktor pendorong gitu ya. Kemudian apakah yang C berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi ini juga merupakan faktor pendorong ya? Berarti jawabannya yang D, pola hidup konsumtif gitu ya. Karena kalau konsumtif terus berarti nggak ada interaksi di situ. Ya, jadi tidak terjadi, tidak mendorong terbentuknya globalisasi. Jawabannya yang D, gitu ya.
Kita lanjut yuk, soal nomor 7. Ini kayaknya pertemuan kemarin kakak sudah bahas ya tentang rotasi dan revolusi kalau nggak salah. Bener nggak? Pertemuan, Benar. udah ya? Bener ya? Berarti sudah kita bahas tentang materi rotasi dan revolusi ya? Sudah belum sih? Mantau suaranya. Hah? Sudah Kak. Oh sudah kan ya? Iya bener berarti. Oke, soalnya ada beberapa kelompok belajar ya, jadi kakak agak lupa-lupa ingat nih. Oke, kita lanjut soal berikutnya nih. Fenomena alam ini adalah pernyataan yang menunjukkan dampak rotasi bumi. Berarti kakak nggak perlu membukakan materinya lagi ya, masih ingat ya tentunya ya. Ada rotasi, ada revolusi. Nah, kira-kira yang menunjukkan dampak rotasi yang mana nih? Yang pertama, perubahan siang dan malam. Ini rotasi apa revolusi? Rotasi. Rotasi. Rotasi, ya. Kan, oh ya, rotasi itu apa sih? Perputaran bumi pada poros. Iya, perputaran bumi pada porosnya. Biasanya rotasi ini terjadinya selama berapa hari, berapa jam, berapa waktu? 23 24 jam. jam. Iya, bisa dikatakan 24 jam ya. Itu adalah kala rotasi. Sedangkan revolusi, revolusi itu apa? Mengelilingi matahari. Iya, pergerakan bumi Berapa mengelilingi hari? matahari. Waktunya berapa lama? 365 hari. Iya, atau satu. 365 Iya, Tahun. atau satu satu tahun. tahun ya. Oke, nah berarti yang diminta itu dampak rotasi. Berarti yang bisa kita rasakan dalam waktu 1 hari. Yang nomor 1 ini bener ya. Adanya perubahan siang dan malam. Ada siang, ada malam. Itu adalah rotasi. Kemudian ini nih, perbedaan panjang siang dan malam. Ini rotasi berevolusi. Hayo, per- perbedaan panjang siang dan malam. Ini revolusi ya. Jadi gini nih, kebetulan kita ini berada di daerah tropis, di daerah Katulistiwa, yang mana panjang siang dan malamnya itu nggak ada perbedaan, gitu ya. Nah, tapi di wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan itu berbeda ceritanya. Karena mereka memiliki 4 musim, itu tentunya panjang siang dan malamnya itu dia nggak sama, gitu. Jadi, panjang siangnya ketika daerah itu mengalami musim dingin, itu dia lebih lebih singkat dibandingkan waktu malamnya. Waktu malamnya lebih lama. Kalau daerah itu sedang terjadi musim dingin gitu. Nah, sebaliknya, kalau daerah itu sedang terjadi musim panas, itu lama waktu siangnya itu lebih lama daripada waktu malamnya. Itu karena dipengaruhi oleh gerak bumi terhadap matahari. Nah, itu adalah gerak revolusi. Gitu ya, memahaminya bisa ya? Oke. Jadi yang nomor 2 ini adalah revolusi. Kemudian yang ketiga, pembelokan arah angin. Ini apa ini? Rotasi apa revolusi? Rotasi. Rotasi, ada ya di PPT kakak ya yang kemarin ya. Kemudian yang nomor 4, bumi tepat pada kedua kutubnya. Sehingga adanya perbedaan apa nih? Percepatan gravitasi. Berarti itu apa? Rotasi. Rotasi juga. Oke, berarti jawabannya adalah satu, tiga, dan Empat. empat. Yang B. Kalau nomor 5 ini dia perubahan rasi bintang. Rasi bintang itu terjadinya selama 1 tahun sekali ya. Berarti dia adalah Kecil. revolusi. Oke, kita lanjut yuk ke soal nomor 8. Peta di atas adalah angin muson titik-titik yang berdampak titik-titik. Nah, kira-kira nih, dari gambar atau peta ini, kalian tahu nggak nih, ini angin muson apa nih? Timur. Ayo.
Jadi kakak kasih tahu ya, ini kakak nggak bikin materinya, tapi kakak jelasin dan kalian bisa nyatet ya. Jadi angin muson itu yang terjadi di Indonesia macamnya ada dua. Ada angin muson barat, ada angin muson timur. Angin muson barat itu bertiup dari benua Asia menuju melewati Indonesia menuju ke Australia. Itu adalah angin muson barat. Nah, angin muson barat, angin yang dibawa dari benua Asia ini bersifat lembab atau basah. Sehingga ketika dia melewati Indonesia, itu akan terjadi musim hujan di Indonesia. Tuh. Nah, sebaliknya ada yang namanya angin muson timur. Dia bertiup dari benua Australia, melewati Indonesia menuju benua Asia. Nah, angin ini sifatnya kering. Kemudian ketika angin tersebut melewati Indonesia, itu terjadi musim kemarau di Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi ada dua angin muson tadi, angin muson barat dan angin muson timur. Nah, angin muson barat atau musim kan terjadi di Indonesia itu terjadi musim hujan ya, kalau angin muson barat ya. Itu biasanya terjadi di bulan Oktober sampai dengan Maret. Om hujan, Oktober Maret hujan, gitu ya. Kemudian kalau yang angin muson timur atau musim kemarau itu terjadi di Indonesia pada bulan April sampai dengan September. Yang namanya musim kemarau itu kan pasti panas, panas, as. April sampai September. April September itu panas. Berarti di Indonesia musim kemarau. Nah, berarti yang sesuai dengan peta ini yang mana nih? Yang A, terjadinya angin barat daya yang mempengaruhi terjadinya musim hujan. Angin barat daya tadi nggak ada ya? Apakah yang B, terjadinya angin musim barat yang mempengaruhi terjadinya musim kemarau? Bukan ya, musim barat itu dia musim hujan ya. Berarti bukan. Apa yang C? Terjadinya angin musim barat yang berdampak terjadinya musim hujan. Oh, ini angin musim ya. Kurang tepat ya. Ini juga kurang tepat. Berarti jawabannya yang mana nih? Sorry, sorry. Oh, ya deh, ini deh. Muson ini masuk kakak ya. Yang C. Terjadinya angin musim barat yang berdampak terjadinya musim hujan. Oh ya, yang ini yang benar. Karena yang D ini terjadinya angin muson tenggara. Enggak ada ya, ada angin muson tenggara ya. Adanya angin muson atau angin musim barat yang dia memberikan terjadinya musim hujan di Indonesia. Jawabannya adalah yang Cek. Kak, C. permisi tadi yang angin muson timur April sampai. Angin muson timur itu April sampai September. Mau jawab tadi. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi April sampai September. Pada saat musim kemarau, cuacanya panas, ya kan? Panas. April September, artinya dia terjadi musim kemarau. Gitu ya. Kalau hujan tuh om hujan ya. Oktober sampai Maret. Itu. Oh ya, jadi musim di Indonesia kan kadang kalian tuh ngerasa gini nih. Ini sudah bulan Oktober nih, tapi kok belum hujan ya? Belum mulai hujan ya? Hujannya masih kecil, masih dikit-dikit nih. Udah masuk ke November juga hujannya masih belum nih. Nah, kadang kan agak tidak tepat gitu ya waktunya ya. Itu kira-kira karena apa? Pemanasan global. Apa? Jawab, jawab, jawab. Karena apa? Pemanasan global. Jawab aja sih, apa? Iya, sih, pemanasan global. Kamu yang Karena apa? jawab. Karena tadi yang Pemanasan global. iya, ada peristiwa La Nina atau El Nino ya. Tahu nggak peristiwa La Nina atau El Nino? Peristiwa La Nina itu adalah terjadi. Jadi di Indonesia itu terjadi musim hujan yang lama. Itu peristiwa La Nina.
kalau peristiwa El Nino terjadi di Indonesia itu musim kemaraunya itu biasanya lebih lama. Sehingga di Indonesia mengalami kekeringan. Nah, kalau La Nina di Indonesia yang terjadi itu adalah kebanjiran biasanya, banjir. Nah, ini perlu diantisipasi nih adik-adik yang berangkat sekolahnya apa namanya? Laju gitu ya. Jadi tahun depan ini prediksi dari BMKG itu akan terjadi peristiwa La Nina. Jadi nanti ada musim hujan yang cukup panjang gitu ya. Bisa berdampak banjir juga. Jadi hati-hati. Itu ya, ini prediksi dari BMKG gitu ya. Melihat pergerakan angin gitu ya. Kok BMKG bisa ya memprediksi gitu ya? Nah iya, karena ada yang namanya angin itu dia bergerak dari mana ke mana. Gitu ya. Oke, kita lanjut yuk ke soal nomor 9. Pernyataan yang tepat untuk gambar di bawah ini adalah, ini gambar apa sih nih? Ada yang tahu Tulis nggak? Twin Tower, Twin Tower. Terus apa ini kok dia pakai masker? polusi, Polusi. Iya, polusi udara ini. Twin Tower tuh di mana ya? Malaysia, Malaysia. Hmm, oke, sip. Kita langsung lihat ke pilihan gandanya. Masyarakat Singapura dapat beraktivitas secara normal. Ini di Singapura apa di Malaysia tadi? Malaysia ya? Malaysia. Nah, berarti bukan A jawabannya. Kemudian yang B, aktivitas warga Malaysia tidak terhalang dengan adanya asap. Gimana kira-kira? Salah. Oh, salah ya. Coba lihat yang C. Asap pembakaran lahan di Sumatera dan Kalimantan mengganggu aktivitas warga negara Malaysia. Kira-kira gimana? Benar. Benar ya? Oke, kita lihat dulu yang D. Warga Singapura. Oh, ini bukan di Singapura ya. Ini Malaysia. Jawabannya adalah yang C. Asap itu dia mengganggu ya. Jadi karena mengganggu karena mengganggu akhirnya si orang ini dia pakai masker. Karena asapnya itu mengganggu. Kalau dibilang tidak terganggu atau tidak terhalang dengan adanya asap, dia nggak bakalan pakai masker. Ini pakai masker karena asap atau polusi udara ini ya, bukan karena COVID ya. Ini karena polusi udara. Berarti jawabannya yang C. Asapnya itu dia mengganggu aktivitas warga Malaysia gitu ya. Sehingga mereka harus pakai masker dan lain sebagainya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Perhatikan gambar. Nah, pernyataan yang benar berkaitan dengan kondisi kependudukan seperti yang nampak pada piramida tersebut adalah, jadi ini ada piramida, ini namanya adalah piramida penduduk. Piramida penduduk itu menggambarkan tentang jumlahnya penduduk laki-laki dan perempuan dari segi umur. Gitu ya. Komposisi penduduk yang meliputi umur dan jenis kelamin. Itu adalah piramida penduduk. Nah, penggambaran piramida penduduk itu seperti ini nih. Yang sebelah kiri, sekiri pandangan kita itu adalah male atau laki-laki. Kemudian yang sebelah kanan, yang ini warna merah ya, itu adalah jumlah perempuannya. Nah, ada apa namanya koordinat yang horizontal itu menandakan jumlah penduduknya, jumlah populasinya atau jumlah warganya gitu ya. Sedangkan yang vertikal itu adalah usia, rentang usia 0 sampai 4, 5 sampai 9 dan seterusnya semakin ke atas tuh semakin tua gitu ya. Nah, jadi kita langsung ke soal ya. Pernyataan yang benar berkaitan dengan kondisi kependudukan seperti yang nampak pada piramida tersebut adalah yang mana nih? Apakah A, angka harapan hidup penduduk Malaysia lebih tinggi daripada angka harapan hidup penduduk Singapura? Angka harapan hidup itu bisa kita lihat di rentang usia tua, ya. Kalau rentang usia tuanya dia lebih tinggi, lebih banyak, itu berarti artinya dia angka harapan hidupnya tinggi. Gitu ya.
Coba kita lihat di opsi yang A. Angka harapan hidup Malaysianya lebih tinggi daripada Singapura. Kalau kita lihat nih, semakin tua, Singapura ini dia grafiknya ini menggembung, kemudian turun, tapi di sini masih ada penggembungan nih. Beda dengan Malaysia nih. Dia semakin lama kok turun terus. Artinya yang A ini bener apa salah? Salah. Salah. Yang lebih tinggi angka harapan hidupnya adalah Singapura. Karena dia nggak langsung turun drastis gitu ya. Kali ini langsung turun nih. Beres turun. Kemudian yang B, angka ketergantungan penduduk Malaysia lebih tinggi daripada angka ketergantungan penduduk Singapura. Kira-kira bener gak nih? Angka ketergantungan itu apa sih? Benar. Iya, bisa jadi bener ya. Angka ketergantungan pernah kita singgung kayaknya ya di pertemuan sebelum-sebelumnya. Angka ketergantungan itu adalah jumlahnya angka usia non-produktif yang ditanggung oleh angka usia produktif. Ya, usia produktif itu berada pada usia 15 sampai 64 tahun. Ya, sedangkan yang non produktif itu adalah usia 0 sampai dengan 14. Kemudian usia lebih dari 65 itu juga dia masuknya usia non produktif. Kalau yang lebih dari 65, usia 65 itu adalah usia sudah tidak produktif. Kalau yang tadi kurang dari 15 itu usia belum produktif karena masih kecil, masih bayi. Jadi belum produktif. Gitu ya. Nah, berarti jawaban yang A, kita lihat piramidanya ya. Angka ketergantungan penduduk Malaysia lebih tinggi daripada Singapura. Kita lihat angka usia produktifnya Singapura sama Malaysia itu banyak mana? Ini populasinya jumlahnya sama nih. Populasi yang bawah ini maksudnya. Banyak yang Singapura ya. Artinya semakin banyak atau semakin tinggi angka usia produktif, itu beban ketergantungannya semakin rendah. Dicatat ya. Nah, kalau yang ini dia lebih sedikit ya, lebih kecil ya angka usia produktifnya ya dibandingkan dengan Singapura. Berarti betul jawabannya adalah yang B. Coba lihat yuk kalau yang C. Angka kepadatan penduduk Singapura lebih tinggi daripada angka kepadatan penduduk Malaysia. Ingat, fokusnya piramida penduduk itu adalah dari segi usia sama dari jenis kelamin. Jadi bukan uh, ke kepadatan penduduknya gitu ya. Dan ini kurang tepat gitu ya. Kalau yang D, angka tenaga kerja terdidik penduduk Malaysia lebih tinggi daripada angka kerja tenaga terdidik Singapura. Enggak, ini kebalikan ya, karena usia produktifnya lebih tinggi yang Singapura. Gitu. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ya. Kak, mau tanya, Hah? Iya. untuk yang peristiwa La Nina dan El Nino itu terjadinya berapa tahun sekali? Kalau untuk jadi peristiwa El Nino itu waktunya biasanya lebih sering daripada La Nina. Kenapa? Karena kalian tahu ya ada peristiwa permasalahan iklim yaitu global warming yang mana bumi kita ini semakin panas. Jadi tingkat kekeringannya itu lebih cepat, lebih sering. Nah, untuk biasanya nih, untuk El Nino itu terjadi selama 4 tahun sekali. Biasanya gitu ya 4 tahun sekali. Sedangkan untuk La Nina itu setiap 6 tahun sekali atau bahkan 12 tahun sekali gitu. Jadi lebih sering El Nino gitu ya. Makanya kan kalian kalau kita lihat flashback ke tahun-tahun sebelum-sebelumnya ya, informasi Jakarta banjir itu lebih jarang dibandingkan wilayah Indonesia itu kekeringan. Misalnya nih, Jakarta banjir tuh tahun 2012 misalnya, kemudian tahun 2017 atau 18 gitu kan ya. Nah, sedangkan peristiwa El Nino tuh lebih sering biasanya. Gitu. Oke, cukup menjawab? Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Kita lanjut ya. Ke soal nomor 11. Jadi ini ada yang namanya infografis nih. Siklon tropis Seroja. Wah, tulisannya nggak begitu jelas ya.
Kak Zoom ya. Oke, baca dulu pertanyaannya ya. Berdasarkan infografis di atas, deskripsi yang benar tentang siklon Seroja yang terjadi di Indonesia adalah, kita lihat dulu yuk. Siklon Seroja. Siklon tropis Seroja terpantau berada di Laut Sawu sebelah barat daya Pulau Timor. Itu letak astronomisnya ya. Sekitar 95 kilometer sebelah utara barat Laut Rote. Bergerak dengan kecepatan 16 kilometer per jam ke arah barat laut, menjauhi wilayah Indonesia. Diperkirakan intensitas siklon tropis Saroja akan menguat 24 jam ke depan dan bergerak ke arah barat daya. Pergerakannya ke arah barat daya ya, dalam waktu 24 jam gitu ya. Kemudian di sini ada hujan lebat disertai kilat atau petir serta angin kencang itu terjadi di Nusa Tenggara Timur. Hujan sedang disertai kilat atau petir serta angin kencang itu juga terjadi di wilayah NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Ini juga ada gelombang laut tinggi ya, setinggi 1,25 sampai 2,5 meter itu di wilayah Selat Sumba dan lain sebagainya. Kemudian ketinggian 2,5 sampai 4 meter itu di daerah ini gitu ya, kurang kelihatan ini ya. Kemudian di daerah ketinggian 4 sampai 6 meter itu di perairan Kupang. Wah, tinggi ya. Oke. Berarti yang sesuai mana nih? Apakah yang A? Oh ya, ngomong-ngomong nih, ngomong-ngomong nih, soal siklon ya, ini bisa jadi materi nih. Angin siklon itu terjadinya di daerah lintang lebih dari 5 derajat, gitu ya. Jadi wilayah Indonesia yang dia lebih dari 5 derajat itu bisa terjadi yang namanya angin siklon atau angin siklon tropis gitu ya. Jadi wilayah Indonesia bagian selatan maupun yang utara, kalau daerahnya lebih dari 5 derajat itu masih memungkinkan terjadinya angin siklon. Biasanya sih dia nggak terjadi di daerah yang di ekuator gitu ya. Dan kebetulan di wilayah Lintang 5 ini dia masih iklim tropis, jadi disebut sebagai angin siklon tropis, gitu ya. Oke, nah coba berdasarkan infografis ini nih, angin siklon Saroja yang A ya, dalam 24 jam bergerak ke arah barat daya Pulau Rote, menimbulkan gelombang semakin tinggi karena kekuatan angin semakin besar melewati medan datar. Arahnya ke barat daya apa bukan ya? Iya nih, berarti yang ini nih. Nih, kotak kuning ini ya, dia tulisannya diperkirakan intensitas siklon tropis Seroja akan menguat 24 jam ke depan dan bergerak ke arah barat daya. Berarti jawabannya yang A ya. Oke, coba kita lihat dulu yang B. Angin siklon Seroja dalam 24 jam bergerak ke arah barat laut. Nah, berarti bukan ya. Kemudian yang C, angin siklon Saroja bergerak ke arah barat daya Pulau Rote, menimbulkan gelombang semakin tinggi dengan kekuatan angin semakin besar karena gradien barometris yang sangat besar. Coba kita lihat. Anginnya dia semakin kencang ya, siklon tropis udah dari sini. Benar nggak nih? Ke arah barat laut. Ini sebelah barat laut Rote, oh, sekitar 95 kilometer. Hmm, yang A apa yang C ya? Kita kunci dulu ya. Kemudian yang ini, yang D, angin siklon Seroja dalam 24 jam bergerak ke arah laut daya. Ke arah laut daya. Berarti ini bukan ya? Berarti antara A sama C. Kira-kira yang mana nih? Di sini kayaknya nggak menunjukkan gradien barometrik sih. Di sini hanya menunjukkan kekuatan angin ya. Kekuatan angin dalam medan datar gitu ya. Ini kan kekuatan anginnya berapa?
berapa ini melalui wilayah Indonesia. Dia menjauhi kok ya. Ini dalam bidang datar sih kalau menurut kakak ya. Jawabannya lebih yang A ya. Karena di sini tidak menunjukkan gradien barometris yang besar. Gradien barometris itu adalah gradien tekanan udara gitu ya. Barometrik. Ini tidak ada menunjukkan itu sih. Jadi jawabannya yang A Oh, ya. oh, oh. Kita lanjut ya ke soal Orang nomor tuh mikirnya, 2. kopi, kopi. Ya Tabel paling HP-nya jumlah si nonton penduduk drama. berdasarkan usia produktif dan non-produktif. Nah, ini nih ada kaitannya sama yang tadi kakak jelasin nih. Berdasarkan tabel di atas, kesimpulan yang dapat disajikan adalah yang mana nih? Rasio ketergantungannya kecil sehingga beban penduduk produktif lebih ringan. Kira-kira bener nggak? Rasio Eh, ketergantungannya kecil. Bener nggak? benar. Bener ya. Kita bisa lihat kok, bisa. Jadi ini tuh sebenarnya ada rumusnya ya. Rumusnya adalah, jadi dependensi rasio sama dengan jumlah usia non-produktif per jumlah usia produktif dikali 100%. Gitu ya. Nah, ini bisa dilihat kok ya. Kalau misal usia non-produktifnya itu tinggi, artinya rasio ketergantungannya itu tinggi. Maksudnya lebih tinggi daripada yang usia produktif ya. Nah, sebaliknya, kalau usia produktifnya yang lebih tinggi dibandingkan usia yang non-produktif, artinya angka ketergantungannya itu kecil, gitu ya. Angka ketergantungan sama ketika perbandingannya atau jumlahnya itu sama. Usia non-produktif sama dengan usia produktif. Itu berarti ketergantungannya sama dengan, gitu ya, atau seimbang. Nah, perlu kalian ingat, usia non-produktif itu dia di usia ini nih, usia belum produktif dan usia tidak produktif. Ini dia masuknya ke usia non-produktif. Klasifikasinya ada dua. Kalau untuk dependensi rasio, non-produktif dan produktif. Gitu ya. Nah, usia produktif itu usia 15 sampai 64 tahun. Kita bisa lihat usia produktifnya itu 7.500. Usia non produktifnya berapa? Ini ditambah ini. Ada 5.000. Banyak mana? Banyak usia produktif ya. Berarti rasio ketergantungannya kecil sehingga beban untuk penduduk produktif lebih ringan. Betul ya? Jawabannya adalah yang A. Coba kita lihat dulu opsi yang B. Rasio ketergantungannya besar sehingga beban penduduk produktif lebih besar. Ini salah ya. Rasio ketergantungannya sama. Nggak mungkin sama, wong ini jumlahnya beda kok ya. Non produktif sama produktifnya ya. Rasio ketergantungannya tidak ada. Siapa? Kata siapa? Pasti ada lah ya. Oke. Kalau tidak ada itu artinya dia untuk usia produktifnya ini dia jumlahnya lebih dari 2 kali lipat. Gitu ya. Itu bisa dibilang tidak ada atau sangat kecil. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Kelangkaan dalam ilmu ekonomi memenuhi makna titik titik titik. Kayaknya juga ini pertemuan sebelum-sebelumnya pernah kakak singgung ya. Apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan itu? Nah, jadi uh, bisa terjadi kelangkaan apabila yang pertama, maknanya terbatas tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan. Kelangkaan dalam ilmu ekonomi memenuhi makna terbatas tidak cukup dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan. Bener nggak ya? Apanya yang terbatas ya? Oke, coba kita lihat dulu opsi yang B. Tersedianya kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya. Emang iya ya? Tidak ya? Coba yang C. Alat pemuas kebutuhan terbatas, sedangkan kebutuhan terus bertambah. Kira-kira bener nggak? Benar. Benar. Benar ya. Kalau yang D, kebutuhan manusia sesuai dengan alat pemuas kebutuhan. Kalau sesuai berarti tidak terjadi kelangkaan. Yang namanya langka itu karena
alat pemuas kebutuhannya itu dia semakin limit, semakin terbatas atau limit tadi. Sedangkan kebutuhan itu terus bertambah. Nanti akan terjadi yang namanya kelangkaan. Gitu ya. Jadi contohnya misal nih bensin ya. Bensin terjadi langka yang semula kok karena dia dipakai terus sama manusia untuk kendaraannya. Lama-lama makin sedikit gitu ya. Akhirnya ganti nggak pakai bensin lagi, pakainya apa? eh Pertamax misalnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu, berarti ini jawabannya adalah yang C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 14. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan ilustrasi dan pernyataan di atas, cara terbaik dalam jangka panjang yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelangkaan tersebut adalah, jadi ini tuh peristiwa kelangkaan nih. Ini di pom bensin ya, di SPBU, itu mobil-mobil pada antri tuh sampai ujung. Nah, artinya pada ngantri bensin ya, mungkin karena langka. Jadi yang butuh banyak, lebih semakin banyak, semakin meningkat gitu ya. Nah, apa yang A? Ataukah yang A nih? Membeli bahan bakar alternatif meskipun harganya lebih mahal. Untuk mengatasi kelangkaan memang kayak gini ya? Kurang tepat ya. Apakah yang B? Memanfaatkan kendaraan umum yang telah disediakan pemerintah? Kurang tepat juga sebenarnya. Atau yang C, selalu melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi, ini salah besar. Ya. Apa yang D, melakukan penelitian jangka panjang untuk mencari bahan bakar alternatif. Kira-kira yang pas yang mana nih? Yang D. D, iya yang D. Kalau memberi bahan alternatif meskipun harganya lebih mahal, itu lama-lama juga semakin boros ya. Jadi baiknya kita melakukan penelitian jangka panjang ya, agar yang namanya apa namanya ini minyak ya, itu dia tidak langka. Jadi dalam waktu yang jangka panjang kita masih bisa menjumpai yang namanya bahan bakar minyak, gitu ya. Berarti jawabannya yang D. Oke, mungkin satu lagi nih, satu lagi. Perhatikan tabel produk yang dihasilkan oleh satu pekerja di negara ASEAN dalam satu hari. Nah, ini di Indonesia. Jadi ini produknya ada kain per meter, sepatu per pasang, baju per buah, kaos kaki per pasang, kancing per biji gitu ya. Di Indonesia, di Filipina, Thailand, Vietnam, dan Myanmar. Jumlahnya sekian, 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 sekian gitu ya dalam waktu satu hari. Kita lihat dulu pertanyaannya. Dengan memperhatikan tingkat efisiensi produksi, maka sebaiknya barang yang dihasilkan di Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam dikhususkan kepada memperhatikan tingkat efisiensi produksi. Berarti yang mana nih kira-kira? Berarti kalau yang banyak itu sudah lumayan lah ya, sudah bisa apa? Sudah tidak dikhususkan lagi gitu ya kalau yang banyak ya. Karena ini sudah banyak nih, sudah cukup ini untuk apa namanya? Jumlahnya. Kira-kira yang mana ya? Tingkat efisiensi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Ini kalau dijumlah berapa sih? 75 ditambah 67 ditambah 83 ditambah 95 ditambah 56. Kemudian ini juga dijumlah. Oh, efisiensi itu kalau yang banyak, ding. Kalau yang berarti yang nggak tepat itu yang dia jumlahnya itu paling sedikit. Kalau nggak salah yang jumlahnya paling sedikit yang ini nih, yang kaos kaki per pasang. Artinya tingkat efisiensi produksinya yang dihasilkan ini yang baik itu adalah yang jumlahnya ininya banyak. Di wilayah Indonesia, Filipina, Thailand, Vietnam dikhususkan kepada iya kain per meter, terus sepatu per pasang, baju per buah, sama kancing per biji ya, karena ini jumlahnya lebih sedikit nih. Kaos kaki per pasang ini jumlahnya dia lebih sedikit. Nanti bisa dihitung ya. Oke, jawabannya adalah yang ini. Baju, sepatu, kancing, dan kain. Baju, sepatu,
kancing, baju, sepatu, kancing, dan kain. Oke, cobanya yang A. Yang A. Ingat ya, dilihat dari jumlahnya yang banyak. Ya, jumlahnya yang banyak. Kalau ini angkanya ini lebih kecil-kecil-kecil kok. Jadi dia lebih sedikit sebetulnya. Oke, untuk pertemuan kita hari ini, kayaknya itu dulu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya izin stop share ya. Ah, terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi ke host malam ini, yaitu dengan Kak Desi. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. materi yang diberikan pada malam hari. Baik, selanjutnya adik-adik semua kita lanjutkan untuk sesi yang kedua pada malam hari ini yaitu mengenai literasi matematika. Kepada Kak Roshid, apakah sudah siap di sana Kak Roshid? Sudah, Kak Oh Desi. ya, siap. Oh ya, baik langsung saja saya alihkan ke Kak Roshid. Monggo Kak Roshid.